Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Bu. Selamat malam, Bu. Putra putus-putus. Oh, Waalaikumsalam. Aduh, maaf ya nunggu lama ya. Lagi ada kerjaan soalnya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat dong ya. Udah pada makan malam? Lagi makan, Bu? Oh, lagi makan. Udah pada sampai rumah? Apa Udah, masih di Bu. kantor? Udah ya, udah di rumah ya. Bu. Wah, belum. Cinta banget sama kantor. Ya udah, jadi ini saya pindahin ke apa, ke hari Selasa ya, karena bulan puasa aja dan supaya kita lebih banyak, diskusinya kalau ada yang mau ditanya. Ini kita jawab yang latihan kemarin, pertemuan ketiga. Selain Putra, ada yang ngerjain nggak? Yang coba mengerjakan? Siapa yang mau, share, ada nggak? Oke, ya, nih kita bahas sama-sama ya. Oke, Putra udah nge-share nih. Nanti jawaban latihan bisa di-share di WA ya untuk belajar. Nah, yang pertama terkait gaji yang belum dibayar. Nah, ini pasti semuanya pada tahu ya, jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji pada utang gaji. Ya, karena yang namanya gaji itu perusahaan itu memanfaatkan jasa pegawainya dulu, baru nanti dibayar gajinya di bulan berikutnya, gitu kan, ya. Jadi kita kerja dulu baru nanti gajian. Ini udah pada gajian kan ya? Nah, ini jurnalnya benar, beban gaji pada utang gaji sebesar 25 juta. Oke. Sekarang yang kedua. Perusahaan menerbitkan wesel bayar 90 hari, kemudian bunganya 9% sebesar 30 juta di tanggal 10 Oktober. Nah, 10 Oktober berarti kita hitungannya pakai hari. Ya, pakai hari. Nah, dimulai dari tanggal 10 sampai 31 Oktober itu ada 21 hari. Benar ya? Kemudian di bulan November ada 30 hari, di bulan Desember ada 31 hari. Jadi totalnya 82 hari. Ya. Oke. 82 hari dibagi itu setahunnya 365. Ini diganti dulu Putra. Udah bener sih perhitungannya, cuma ininya nih yang 1 tahun. Ini salah, Bu. Enggak, itu udah benar kok. Ininya. Iya, Nah, Ini. Lupa. Ya. Jadi 82 dibagi 365 hari, dikali bunganya 9%, dikali weselnya 30 juta. Ya, hasilnya 606.575. Ya, sama jawabannya ya. Jadi jangan bingung ya kalau ada tanggalnya yang tidak di awal bulan ataupun di akhir bulan. Jadi hitungannya pakai hari, ya. Ini nanti keluar nih di UTS nih, ya, perhitungan bunga menggunakan
jumlah hari. Kemudian yang ketiga, penyesuaian. Ya, penyesuaian dibeli di awal tahun, kemudian kosnya 40 juta, nilai residu 15 juta, umur manfaat 4 tahun. Oke, jurnal penyesuaiannya pasti udah pada tahu ya. Beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Nah, perhitungannya berarti kos 40 juta dikurangi nilai residu 15 juta dibagi umur ekonomis 4 tahun. Hasilnya 6.250.000. Ya, benar. Jawabannya sama seperti punya saya. Kemudian yang keempat, premi asuransi adalah pembayaran untuk 3 tahun yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2019. Nah, ini perhitungannya dari 1 Juli ya, 1 Juli sampai 31 Desember. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Ya, 6/12 dikali 12 juta dibagi 3. 12 juta dari mana? 12 juta dari neraca, ya, neraca saldo, ya. Neraca saldo sebelum penyesuaian, yaitu di piutang usaha ya. Asuransi dibayar di muka. Oh iya, asuransi dibayar di muka, iya. Premi asuransi, iya benar. Ya. Ya, benar. Jadi lihatnya dari neraca saldo sebelum penyesuaian dari asuransi dibayar di muka. Nah, maka jurnalnya asuransi dibayar di muka itu kan sebelum penyesuaian dia adanya di debit. Nah, maka setelah penyesuaian itu dibalik. Jadi pindah posisinya. Jadi asuransi dibayar di muka ada di kredit. Gampangnya seperti itu. Ya, jadi kebalikannya dari jurnal umum atau sebelum penyesuaian. Nah, maka di debit itu namanya beban asuransi. Ya, gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak, teman-teman? Nah, yang terakhir, yang kelima, ini terkait jasa. Jasanya sudah diberikan tetapi belum dibayar. Maka jurnalnya piutang usaha bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit. Jadi belum berbentuk kas ya, masih berupa piutang. Gitu. Tapi setelah dibayar baru nanti mengakui adanya kas. Nah, kalau sekarang kan belum dibayar, maka mengakui adanya piutang. Piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 10 juta. Ya. Mudah apa sulit jurnal penyesuaiannya? Kalau yang ini sih gampang, Bu. Ini sih masih muda ya. Kalau kita latihan di kelas sebenarnya saya masih banyak lagi soal-soal yang lain gitu. Cuma karena ini online, jadi apa ya? Yang penting tahulah cara menghitungnya seperti itu gitu. Tapi nggak beda jauh, ya. Ada yang mau ditanya nggak terkait jurnal penyesuaian? Putra nih rajin ya. Ini ngerjain ini berapa jam, Putra? Tadi siang aja, Bu, baru keinget. Oh, karena mau kuliah. Ya, banyak tugas juga. Oh iya benar ya, yang nggak Zoom ada tugas ya. Ya, nanti kalau UTS ya, UAS itu boleh menggunakan Microsoft Excel. Ya, jadi supaya lebih cepat menghitungnya gitu. Yang penting angka yang dimasukin ke Excel itu harus benar sesuai yang di soal. Kalau angkanya
salah ngetik, ya berarti salah. Makanya hati-hati ya, meskipun pakai Excel, tetap hati-hati untuk, input angkanya, ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi nih ke materi berikutnya. Materi hari ini. Hari ini kita udah mulai membuat laporan keuangan, tapi kita nyicil satu-satu dulu ya. Yang pertama kan, laporan laba rugi, kemudian nanti perubahan modal, lalu neraca ya, eee, neraca itu, laporan posisi keuangan, nama lainnya, kemudian baru laporan cash flow, arus kas, kemudian yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Nah, sebenarnya teman-teman udah pernah buat kan laporan laba rugi di pengantar akuntansi? Pernah nggak? Pernah kan? Ya, pernah Pernah kan? Bu, Iya, pernah. pernah, heeh. Cuma mungkin kalau di pengantar akuntansi, mungkin laporan laba ruginya, tidak selengkap seperti yang di, intermediate accounting, ya. Jadi di sini tuh, laporan laba ruginya itu ada tambahan ini, pendapatan komprehensif lain, ya. Jadi kalau, teman-teman yang biasanya buat laporan laba rugi ya, waktu di pengantar akuntansi, itu biasanya hanya ada pendapatan sama beban, ya, tidak ada, pendapatan komprehensif lain. Nah, tapi ketika teman-teman, buka laporan keuangan perusahaan yang sudah, go public ya, yang sudah TBK, itu pasti ada, pendapatan komprehensif lain. Nah, apa aja, transaksi yang ada di pendapatan komprehensif lain? Itu bisa dilihat di PSAK. PSAK terkait, laporan laba ruginya, ya. Jadi kita di sini disebutnya laporan laba rugi, komprehensif, ya, bukan laporan laba rugi, seperti biasa, gitu. Jadi itu perbedaan antara waktu di pengantar sama yang sekarang. Eee, Mana ya? Ya, jadi laporan laba rugi komprehensif itu, lebih jelasnya ada di PSAK nomor 1 ya, terkait, Indonesia itu mengadopsi standar IFRS, ya, standar pelaporan keuangan internasional. Nah, di sini kalau sesuai PSAK, laporan laba rugi komprehensif artinya laporan yang mengukur keberhasilan kinerja yang dicapai oleh entitas pelaporan selama periode tertentu, yaitu rincian penghasilan. Penghasilan seperti pendapatan, kemudian ada keuntungan, ya, serta beban, dan pendapatan komprehensif lain yang berguna untuk menganalisa profitabilitas, efisiensi, pengembalian investasi, laba per saham, dan prediksi mengenai kemampuan arus kas perusahaan tersebut. Nah, di dalam laporan laba rugi komprehensif itu ada dua komponen, komponen laba rugi sama komponen pendapatan komprehensif lain. Komponen laba rugi yaitu hanya ada pendapatan dan beban, tidak termasuk komponen pendapatan komprehensif lain. Kemudian kalau pendapatan komprehensif lain itu jumlah penghasilan dikurangi dengan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui di dalam laba rugi yang diatur dalam PSAK.
Nah, kemudian terkait fungsi laporan laba rugi komprehensif, nanti teman-teman baca sendiri aja ya. Ini. Nah, kemudian di dalam laporan laba rugi komprehensif, jadi terdapat banyak akun ya, ada akun pendapatan, beban, kemudian pendapatan dan beban lainnya, ada biaya keuangan, kemudian bagian laba atau rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kemudian beban pajak, lalu operasional yang dihentikan, yang mencakup jumlah dari laba atau rugi setelah pajak dari operasional yang dihentikan, kemudian keuntungan atau kerugian setelah pajak, ya terkait adanya transaksi penjualan aset. Nah, ini kalau misalnya pernah baca laporan keuangan perusahaan go public, ini pasti selalu ada, ya. Kalau biaya keuangan itu terkait, biaya bunga, ya, atau biaya pinjaman biasanya. Kemudian di sini laba atau rugi, lalu setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifatnya, kemudian bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas. Nah, selanjutnya komponen pendapatan komprehensif lain yaitu ya, ini ada surplus revaluasi aset tetap. Jadi pendapatan komprehensif lain itu transaksi yang jarang terjadi di perusahaan. Ya, jarang terjadi di perusahaan. Seperti ini nih. Ada penilaian kembali terkait aset, revaluasi aset. Kemudian ada untung atau rugi dari sisi aktuarial, biasanya terkait imbalan kerja. Kemudian ini, untung atau rugi atas transaksi mata uang asing. Ya, jadi kalau perusahaan Indonesia punya anak di luar negeri, ya itu biasanya ada transaksi mata uang asing. Kemudian ini keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan. Aset keuangan biasanya ini adanya di perusahaan perbankan, ya, sama ini nih instrumen lindung nilai arus kas. Ya, kemudian ada penempatan dana di investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, lalu ada usaha joint venture. Jadi, pendapatan komprehensif lain itu yaitu transaksi yang jarang terjadi atau di luar kegiatan operasional perusahaan. Nah, ini ya komponen laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain. Ada penghasilan, ada pendapatan. Jadi beda ya antara penghasilan, pendapatan, sama keuntungan. Ya, kalau penghasilan itu biasanya mencakup pendapatan dan keuntungan. Ya, penghasilan itu ada dua. Penghasilan itu dari pendapatan dan keuntungan. Kemudian pendapatan itu dari transaksi penjualan perusahaan yang sifatnya rutin. Misalnya penjualan barang atau jasa. Kemudian keuntungan. Keuntungan itu selisih antara harga perolehan dengan nilai pasar atau nilai wajar. Kalau nilai wajarnya lebih tinggi atau nilai pasar lebih tinggi dari harga perolehan, ya, kemudian sifatnya tidak rutin, ini disebut keuntungan. Misalnya perusahaan melakukan penjualan aset. Nah, aset itu nanti dinilai kembali. Dia di atas nilai pasar atau di bawah nilai pasar. Kalau di atas nilai pasar, maka disebut untung. Kalau di bawah nilai pasar, maka disebut rugi. Kemudian ada beban juga ya.
beban berbeda dengan biaya, ya. Kalau beban itu sudah kita pakai manfaatnya, kalau biaya itu kita belum pakai, manfaatnya. Ya, jadi penghasilan, pendapatan, keuntungan itu berbeda, kemudian beban, biaya, kerugian itu berbeda. Meskipun sama-sama kalau di, pendapatan, penghasilan, keuntungan dia menambah, kemudian kalau di beban, kerugian, sama biaya itu mengurangi. Ya, kesamaannya itu tapi, fungsinya beda-beda. Nah, ini ya, ada biaya keuangan, yaitu contohnya beban bunga, kemudian ada PPh badan. Sekarang PPh badan berapa ya? Ada yang tahu nggak? PPh Mhm. 2%. 2%. PPh final. Berapa? Tarif PPh badan 2%. 2% bukannya, Oh, apa, itu jasa. iya Data dibagi. Kalau nggak salah 22%, Bu. iya, 22%. Heeh. Hmm, Lagi belajar perpajakan kan sekarang ya? mhm. Kalau kalau dulu tuh 28, kemudian 25, sekarang 22. 22 itu kalau nggak salah mulai berapa ya? Mulai pandemi ya? 22% ya? Betul. Heeh, ya. Jadi tarif PPh badan itu 22%. Nah, kalau orang pribadi dia menggunakan tarif pajak progresif yang ada lapisannya. Lapisan pertama, kedua, ketiga tuh tergantung dari, apa namanya, PKP-nya. Kemudian, laba dari operasional yang dihentikan ya, ini akibat keuntungan dan kerugian, akibat penghentian komponen perusahaan, kemudian ini ada laba atau rugi neto, kepentingan non pengendali, sama laba per saham. Nah, bentuk laporan laba rugi komprehensif ini ada 2. Ada pendekatan, single ya. Single itu berarti semua akun penghasilan dan beban diakui dalam satu periode. Nah, kemudian kalau 2 laporan dia bentuknya terpisah. Ada yang terpisah dan ada yang digabung antara laba rugi dengan pendapatan komprehensif lain. Ini terkait keterbatasannya laporan laba rugi, nanti bisa dibaca sendiri aja ya. Nah, kemudian ini nih, laba per saham. Nah, laba per saham ini sangat penting ya. Yang namanya laba berarti kan harus positif. Kalau rugi berarti dia tidak membagikan sahamnya gitu kan, tidak membagikan dividennya. Nah, biasanya ini sering digunakan untuk penelitian, untuk skripsi ya. Jadi laba per saham itu besarnya laba bersih yang siap dibagikan kepada semua pemegang saham. Ya, makanya kalau perusahaannya rugi ya, rugi per saham itu, kebanyakan, tidak dipakai di dalam penelitian. Jadi kita pakainya yang, laba per saham ya, yang positif. Nah, rumusnya laba bersih dikurangi dividen preferen ya, berarti dividen yang, sahamnya istimewa preferen dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Nah, kita langsung masuk aja nih ke contoh soal, ya. Nah, di sini, pertanyaannya, buatlah multiple step laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, ya, perusahaan ini di akhir periode, serta hitunglah laba per saham jika jumlah saham biasa yang beredar 10.000 lembar.
Nah, kenapa saya suruh menggunakan multiple step? Karena di perusahaan go public ya, kalau teman-teman lihat itu dia kebanyakan menggunakan multiple step, jadi lebih rinci ya, bukan yang single step. Nah, sekarang kita hitung nih, jadi cukup panjang ya jawabannya. Nah, yang pertama, penjualan. Penjualan di soal ini ya, 3.526.000. Oke. Kemudian dikurangi diskon penjualan. Diskon penjualan 96. Ya, kemudian dikurangi retur penjualan. Retur penjualan 110. Ya. Kemudian diperoleh penjualan bersih. Totalnya segini, 3.320.000. Kemudian kita hitung HPP, ya, harga pokok penjualan. Yaitu di sini saya nggak kasih tahu ya HPP-nya berapa. Jadi teman-teman cari sendiri ya. Nah, cara mencarinya yaitu persediaan awal di soal 80.000 ditambah pembelian 1.740.000 dikurangi retur pembelian 56.000 dikurangi diskon pembelian di soal 42.000. Kemudian ditambah beban angkut pembelian. Nih, di soal 69.000. Maka total barang yang tersedia untuk dijual sebesar 1.791.000. Dikurangi persediaan akhir 75.000. Jadi HPP-nya 1.716.000. Maka penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, hasilnya positif disebut laba bruto 1.604.000. Nah, kemudian dikurangi beban operasional, terdiri dari ada beban gaji. Beban gaji berapa nih beban gaji nih? 356. Kemudian dikurangi beban administrasi. Nih, 276. Kemudian total beban operasional 632, berkurang ya. Kemudian ada pendapatan dan beban lainnya. Nah, pendapatan lainnya yaitu ada pendapatan dividen. Pendapatan dividen 86.000. Kemudian beban lainnya yaitu biaya keuangan. Biaya keuangan yaitu meliputi dikurangi beban bunga. Beban bunga 125. Nah, kemudian ini kurang ke samping. Bentar. Nih, jadi ini dikesampingin ya. Nah, jadi beban bunganya tadi 125.000. Maka laba bruto 1.604 dikurangi beban operasional 632 ditambah pendapatan dividen 86 dikurangi beban bunga 125, maka laba dari operasional hasilnya kan positif, berarti disebut laba ya. Kalau rugi berarti rugi. Laba dari operasional. Oh, kalau negatif berarti rugi, kalau positif berarti laba. Laba dari operasional hasilnya 933.000. Nah, dikurangi pajak. Nah, kebetulan di sini tahunnya 2019. Jadi kalau tahun 2019 itu pakainya 25%. Ya.
Nah, nanti kalau soal ujian itu tahunnya terbaru ya. Jadi pakainya 22% ya. Nanti untuk latihan kita pakai pajak yang terbaru aja ya. Sesuai tahun sekarang 2022 ya. Nah, pajaknya 233.000, maka laba dari operasional yang dilanjutkan sebesar 699.750. Kemudian operasional dihentikan, ya. Operasional dihentikan itu transaksi yang jarang terjadi. Nah, operasional dihentikan yaitu ini contohnya, kerugian atas operasional divisi makanan yang dihentikan setelah pajak. Ya, kalau rugi berarti berkurang. Berkurang sebesar 132.000. Maka hasilnya positif disebut laba bersih sebesar 567.000 ya. Nah, kemudian setelah laba bersih ada tambahan lagi nih, pendapatan komprehensif lain. Namanya pendapatan ya itu dari ini, dari untung atau dari rugi ya. Tetapi ini transaksi yang jarang terjadi. Contohnya ini, keuntungan atas revaluasi aset tetap. Keuntungan atas revaluasi aset tetap sebesar 68.000, kemudian dikurangi kerugian atas selisih kurs ya 15.000. Jadi jumlah pendapatan komprehensif lain 53.000, hasilnya positif ya. 68 dikurangi 15 positif 53. Maka dijumlahkan dengan laba bersih. Jadi disebut laba komprehensif sebesar 620.000. Selanjutnya terakhir hitung laba per saham. Laba bersih ya, kita pakai laba bersih ya, bukan laba komprehensif. Makanya nanti kalau misalnya teman-teman ambil skripsi ya, terkait ada rumus laba bersih, berarti pakainya laba bersih sebelum pendapatan komprehensif lain. Jadi bukan pakai laba komprehensif ya. Karena nih banyak yang salah nih. Kebanyakan input datanya pakainya laba komprehensif. Padahal kalau untuk rumus di rasio ya, rasio itu kebanyakan pakainya laba bersih. Ya, jadi bukan laba komprehensif, pakainya laba bersih. Dikurangi dividen preferen. Di soal dividen preferennya 0 ya. Dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Ini dari soal ya, jumlah lembar saham biasa yang beredar 10.000. Oke, jadi earning per share-nya Rp56 per saham. Nah, sekarang ada latihannya nih. Siapa yang mau ngerjain? Ada pertanyaan nggak? Ayo, siapa yang mau mengerjakan? Kita jawab sama-sama. Kita jawabnya sama-sama, jadi nggak usah nggak usah takut. Ayo, siapa yang mau share screen? Kalau ada pertanyaan, tanya aja ya. Kalau nggak ada, Putra aja deh, Putra share, kita kerjakan sama-sama. Minta tolong. Baik. Kayaknya ada 2 orang yang cowok, siapa ya? Sama, Saya Bu, the device. enggak, ada satu lagi maksudnya di Hah? Siapa ya? siapa ya namanya ya? Kemarin tuh. Kayaknya ada deh. Selain Putra tuh ada siapa? Kayaknya ada. Feren Santoso. Feren cowok kan Feren?
Cewek, Bu. Oh, cewek, Feren. Ya Allah, maaf maaf. Kirain cowok, namanya Santoso soalnya. Oh. Yuk kita kerjakan sama-sama. Pertama tadi penjualan dulu. Ya, boleh diketik Putra penjualan. Nanti dikasih judulnya ya, nama perusahaannya, kemudian laporan laba rugi, lalu nanti periodenya. Nah, penjualannya berapa di soal? Penjualannya di soal itu 4 juta. Kalau dibagi 2 gitu Putra, ini diperkecil, terus sampingnya juga PPT diperkecil, Excel-nya. Nah, ya ya kecilin, ya gitu. Kemudian buka PPT-nya coba. Buka PPT-nya, terus nanti dikecilin lagi. Masih jam 9, kita kerjain sama-sama aja ya. Kok belum berubah? Udah berubah, Bu? Belum, di kamu udah? Udah. Nggak bisa ya berarti ya? Apa di stop dulu kali? Stop share, terus tampilin lagi. Di sini udah berubah. Apa gimana ya? Bentar. Coba di stop dulu, terus ntar di... Berubah juga. Iya, ya udah nggak apa-apa lah. Saya bacain aja. Penjualannya 4 juta. Ya kan? 4 juta. Kemudian dikurangi diskon penjualan ya. Bentar dulu, Bu. Bentar. Oh ya, dibikin itunya dulu. Juta. Ya, kemudian dikurangi diskon penjualan, diketik diskon penjualan. Apa? Diskon penjualan. Diskon. Oh. Diskon penjualan. Diskon penjualannya di soal 160.000. Kalau bisa kasih tanda minus gitu, bisa nggak Putra? Minus. Iya, 160.000-nya. Oh ya, oke. Nah, kemudian dikurangi retur penjualan. Retur penjualan. 110.000 dikurang ya. 110.000. Oke, maka dapat hasilnya penjualan bersih. Oh, ini penjualan bersih. Nah, itu dijumlahin tuh. Sum 4 juta dikurangi 160 kurangi 110. Oke. Ya, penjualan bersih. Nah, kemudian kita cari HPP-nya. HPP-nya itu persediaan awal. Ya, bawahnya persediaan awal. Di soal 80.000. Kemudian ditambah pembelian
Pembelian. Pembelian di soal itu 2 juta. Kalau saya salah, nanti ini ya teman-teman bisa kasih tahu gitu. Ini sih ada di soal ya. Kemudian dikurangi retur pembelian. Nah, berkurang 50.000. Kemudian dikurangi diskon pembelian. Diskon pembelian. Dikurangi 45.000. 45. Oke. Kemudian ditambah beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian. Berapa? 90.000. Oke. Nah, kemudian dijumlahin dulu. Dijumlahin dulu dari 80.000. 80.000 ditambah, ya itu dari situ. Ya. Nah, itu namanya barang yang tersedia untuk dijual. Atau cogas, singkatnya cogas ya. Masih ingat nggak? Cogas. Iya. Masih ingat nggak kepanjangan cogas apa? Cost of goods available for sale. Ya, kalau HPP singkatannya kan COGS. Cost of goods sold. Ya. Nah, kemudian dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhir. Persediaan akhir di soal 85.000. Berkurang. Iya berkurang. Berkurang 85. Oke. Oh, iya, belum itu ya. Iya. Kemudian apa tadi? HPP hasilnya. Dikurang. Iya itu. Heeh. Nggak bisa ya? Pakai itu buka kurung. Nah. Oke. Terus nah, yang tadi 3.730 penjualan bersih dikurangi HPP. Dikurangin HPP-nya ini. Iya, bukan. Ini. Iya itu. Nah, Berarti ini lebih baik agak digeser ke kanan lagi deh, Putra. Yang 3.730 coba geser ke yang E. Nah, hilang ya? Oh, hilang ya. Diganti C berarti. C4. C4 sampai C6. Itu CD itu, Putra. Iya, Oh. Oke, nah. Buka kurung. Nah. Oke. Yang 1990 juga dipindahin deh ke kanan. Yang 1 jutanya enggak, yang 1 jutanya Oh, aja. 1 juta aja. Itu kan HPP ya. Nah, sekarang itu dikurang. 3.730 dikurangi 1990. Hasilnya positif, disebut laba bruto atau laba kotor ya. Nah, baru kita masuk ke beban operasional. Beban operasional itu ada beban gaji.
Ya, beban operasional, bawahnya gaji operasional. Gaji. Gaji. Nah, gajinya itu berkurang 400.000. Iya, di situ. Heeh, pakai minus Putra biar. Nah, kemudian administrasi. Administrasi Admin. berkurang 300.000. Oke. Kemudian di total dulu nih, totalnya taruh yang di kolom E, Putra. Nah, iya, itu dijumlahin, taruh di kolom E. Sum, buka kurung, iya. Oke. Nah, kemudian pendapatan dividen. Ya, kemudian pendapatan dividen. Pendapatan dividen itu taruhnya di E aja, sebelahnya. Nah, iya, itu pendapatan berarti positif ya, positif 100.000. Nah, kemudian dikurangi beban bunga. Oke. Beban bunganya itu di soal berkurang 130.000. Langsung di kolom E aja. Nah, Bacakan. 130. Oke, sekarang dijumlahin. Dari 1.740 dikurangi 700 dikurangi 100 dikurangi 130 berapa? Rp1.010.000. Itu disebut laba dari operasional. Laba dari operasional. Oke. Sekarang dikurangi pajak. Nah, pajaknya kita sepakat ya pakai yang terbaru 22%. 22 aja. Nah, berarti pajaknya itu 22% dikali laba dari operasional dari 1.010.000. Ya. Oke. Itu dikali 22%. Ini, Bu. 200. Iya, benar. Nah, kemudian baru dijumlahin lagi 1.010.000 dikurangi itu kasih tanda minus bisa nggak pajaknya? Pajaknya. Iya, coba di depan huruf E, ya yaitu dikasih minus. Nah, jadi biar ketahuan kalau pajak itu berkurang. Kemudian dijumlahin lagi 1.010.000 dikurangi 222. 387.800. Ya, itu disebut laba dari operasional yang dilanjutkan. Operasional yang dilanjutkan. Oke. Sekarang bawahnya operasional dihentikan. Bawahnya lagi, tadi contohnya itu kerugian atas operasional divisi makanan. Operasional divisi makanan. Sesuai di soal berkurang 150.000. Nah, dijumlahin lagi 787 dikurangi 222. 150. Oh iya, 787 dikurangi 150.
Oke, itu namanya laba bersih ya, hasilnya kan positif, laba bersih. Yang 600. Nah itu, namanya laba bersih. Net. Oke, selanjutnya ada pendapatan komprehensif lain. Jadi cukup panjang ya. Makanya kalau ujian di kelas jawabannya panjang, nggak cukup cuma 1 lembar. Komprehensif lain. Kalau ya Komprehensif. Nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan juga terbiasa. Lain. Nah, bawahnya yang termasuk pendapatan komprehensif lain itu ada keuntungan atas revaluasi atas revaluasi aset tetap. Nah, itu 70.000. Oke, 70. Nah, kemudian kerugian atas selisih kurs. Kerugian atas selisih kurs. Berkurang 20.000. Nah, maka dijumlahin tuh dari 637 ditambah 70 dikurangi 20, hasilnya berapa? Oke, hasilnya positif ya, itu disebut laba komprehensif. Laba komprehensif. Nah, yang terakhir, kita cari laba per saham. Laba per saham. Rumusnya sama dengan buka kurung. Laba besi tadi mana? Laba besinya 637. Kalau di itu aja di itu. Langsung aja ya rumus. Iya, langsung ke itu aja, ke angkanya. Laba besi itu 600 ya. Dikurangi pakai buka kurung Putra. Nanti dia nggak bisain lagi. Nah, dikurangi 0 karena tidak ada dividennya, dividen preferen tidak ada. Tutup kurung, dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Sesuai di soal itu 10.000. Dibagi 10.000. Iya. Udah, hasilnya berapa? Oke, hasilnya Rp63 atau Rp64. Gitu. Ya. Ini nanti keluar UTS juga nih. Gini Bu, ya. Rp64. Iya, dibuletin. Dibuatin ke atas ya. Oke. Ya, jadi UTS seperti ini ya. Udah ada jurnal penyesuaian, kemudian laporan laba rugi, nanti mungkin bisa banyak nih sheet-nya. Sheet-nya di Excel banyak. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Putra ada pertanyaan nggak? Udah sih Bu, sama kayak contoh yang tadi, cuma beda nominalnya aja. Iya, apa mau kasih yang beda akunnya? Enggak, udah kayak gini aja. Jadi tadi untuk pajak dipakai tahun terbaru ya Bu? Iya, Tahun kita ngikutin yang tahun sekarang aja. Gitu. Ini kalau laba kan berarti positif ya, kalau rugi berarti negatif ya. Hasilnya minus kalau rugi. Gitu. Yang lain ada pertanyaan? Ya, Agnes, Amalia, Feren, Ira, Lili, Mega, Meliana, Nada, Tiara, Fani. Itu Bu, tadi si Agnes katanya ada pertanyaan Bu. Boleh Agnes?
Belum, Bu, belum. Tadi bilang ada pertanyaan. Nggak usah malu-malu. Ya, Malu-malu Bu. sesat di Biasanya jalan. juga dia malu-maluin, Bu. Si Fani juga, Bu, tuh ada pertanyaan. Ya, jadi nanti UTS ya seperti ini cukup panjang, tapi boleh pakai Excel. Yang penting hati-hati masukin angkanya, ya. Makanya kalau salah satu, salah semua. Iya, Bu. Tadi saya salah di ini doang nulisnya, tapi saya nggak pakai rumus yang di sini. Yang ini nih. Tadi kan Oh, 356 kebalik. oh iya, Tetap saya ngasih rumusnya di sini. oh Jadi hasilnya iya, sama. iya. Atau tadi Kalau kan 365. tapi nggak apa-apa sih. Kalau itu kan cuma kesalahan typo ya. Heeh. Ya, yang penting, Rumusnya ini tuh. iya, yang penting rumusnya benar, gitu. Itu nanti saya share ke grup. Mm-mm. Sekalian Putra, kuis